Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, ketemu lagi bersama Bunda pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Hari ini teman-teman akan belajar tematik yaitu tema 8. Tema 8 ini yaitu daerah tempat tinggalku, lalu subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan sekarang teman-teman sudah memasuki pembelajaran keempat. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar teman-teman dipermudah dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegemaran dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi atau menentukan sifat yang ada di keluarga dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami satuan panjang dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan contoh, siswa dapat menyelesaikan latihan mengubah satuan panjang dengan tepat. Dan untuk materi hari ini, yaitu teman-teman akan belajar tentang keberagaman kegemaran, lalu sifat anggota keluarga, satuan panjang, dan yang terakhir, mengubah satuan panjang. Nah, ini materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai keberagaman karakteristik individu. Lalu, apa itu keragaman? Keragaman adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Sedangkan pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, antara individu satu dengan individu lainnya itu pasti memiliki perbedaan. Lalu, keragaman karakteristik individu. Nah, perbedaan ciri-ciri khusus yang dimiliki pada setiap manusia. Perbedaan pada manusia itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khasnya tersendiri. Jadi, karakteristik individu ini perbedaan atau ciri khusus yang dimiliki setiap individu. Nah, bentuk-bentuk keragaman karakteristik individu. Yang pertama yaitu keragaman fisik, yang kedua keragaman usia, yang ketiga keragaman jenis kelamin, yang keempat keragaman kegemaran atau hobi, dan yang kelima yaitu keragaman sifat. Nah, ini bentuk-bentuk karakteristik individu. Yang pertama, keragaman fisik. Contohnya itu dilihat dari warna kulit, rambut, dan juga mata atau tinggi badan, dan juga berat badan. Lalu keragaman usia. Nah, tentunya ada usia balita, remaja, dan juga dewasa. Lalu keragaman jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan keragaman kegemaran yaitu ada memasak, bersepeda, lalu berenang, dan lain-lain. Lalu keragaman sifat. Nah, untuk keragaman sifat ini contohnya yaitu jujur, percaya diri, bertanggung jawab, dan juga suka menolong. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas keragaman kegemaran dan juga sifat. Oke, apakah teman-teman di kelas memiliki kegemaran yang sama atau berbeda setiap individu? Tentunya ada yang sama dan juga pasti ada yang berbeda. Lalu apa itu keragaman kegemaran? Oke, keragaman kegemaran adalah kondisi di mana dalam sekelompok masyarakat terdapat kegemaran atau sesuatu yang diminati, dan hal tersebut berbeda-beda dengan yang lainnya. Jadi pastinya teman-teman
dari teman-teman. Misalkan Bunda sukanya bersepeda. Pasti teman-teman ada yang mempunyai hobi yang berbeda dengan Bunda, yaitu berenang. Nah, itu yang dimaksud dengan keragaman kegemaran. Nah, di sini yaitu contoh kegemaran. Ada melukis, lalu memasak. Ada juga yang suka membaca, ada juga yang suka bersepeda, dan ada juga yang suka bermain bola. Nah, kegemaran ini sama juga dengan hobi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu keberagaman sifat. Nah, keberagaman sifat ini yaitu contohnya ada rajin, jujur, suka menolong, menjaga kebersihan, sabar, dan juga disiplin. Nah, ini contoh dari keberagaman sifat. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh keberagaman kegemaran dan sifat dalam keluarga. Nah, di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga ada adik. Nah, ayah yaitu memiliki kegemaran memancing, lalu sifat yang dimiliki oleh ayah yaitu penyabar. Sedangkan ibu, kegemarannya yaitu memasak, dan sifat yang dimiliki oleh ibu yaitu penyayang. Selanjutnya ada kakak. Nah, kakak ini memiliki kegemaran bermain bola, dan sifatnya yaitu disiplin. Sedangkan adik yaitu memiliki kegemaran bersepeda dan memiliki sifat jujur. Nah, ini keberagaman kegemaran dan sifat dalam keluarga. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan belajar mengenal satuan panjang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah melakukan pengukuran. Nah, saat teman-teman mengukur pensil menggunakan penggaris, satuan panjang apakah yang digunakan? Ya, betul, yaitu satuan yang digunakan adalah sentimeter. Nah, teman-teman, ternyata satuan panjang itu tidak hanya sentimeter saja. Masih banyak lagi. Nah, apa saja kira-kira? Yang pertama yaitu km atau kilometer, lalu ada hm yaitu hektometer, dam yaitu dekameter, m yaitu meter, dm yaitu desimeter, cm yaitu sentimeter, dan mm yaitu milimeter. Nah, ini adalah satuan panjang, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengubah satuan panjang. Konsep yang harus teman-teman pahami yaitu setiap turun satu tingkat maka dikalikan 10. Dan sebaliknya, setiap naik satu tingkat maka dibagi 10. Jadi harus ingat ya, kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Oke, agar teman-teman lebih memahami, perhatikan contoh. Nah, di sini udah ada tangga satuan panjang ya, teman-teman. Yang pertama yaitu 1 kilometer, jadi tetap 1 ya. Nah, lalu 1 ke hektometer karena turun 1 tingkat, maka dikali 10 menjadi 10. Sedangkan 1 ke dekameter menjadi 100 karena 1 dari kilometer turun ke dekameter ini turunnya 2 tingkat, maka dikalikan dengan 100. Berarti 1 dikali 100 menjadi 100. Lalu 1 ke meter menjadi 1000 karena dikalinya dengan 1000. Lalu ke desimeter menjadi 10.000 karena dikalinya turunnya ini berapa tingkat ya? 1, 2, 3, 4. Maka menjadi dikali dengan 10.000. Lalu 1 ke sentimeter menjadi 100.000 karena turunnya 5 tingkat. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, dari 1 kilometer menjadi milimeter, yaitu menjadi 1 juta, teman-teman. Oke, contoh yang berikutnya, di sini sudah ada soal, yaitu 50 kilometer, titik-titik, dekameter. Nah, di sini 50 km ke dekameter. Kira-kira turun berapa tingkat, teman-teman? Ya, turun
2 tingkat, yang artinya dikali dengan 100. Maka hasilnya 5.000. Kenapa hasilnya 5.000? Karena 50 dikali dengan 100. Lalu kenapa 100? Nah, karena dari kilometer ke dekameter ini turun 2 tingkat, sehingga dikalikan dengan 100, teman-teman. Oke, contoh yang kedua yaitu di sini sudah ada soal yaitu 850 dekameter ke meter. Coba kita di sini sudah ada tingkatan satuan panjang ya. Nah, dari dekameter ini 850 ke meter. Turunnya berapa nih teman-teman? Ya, turunnya hanya 1 tingkat, yang artinya 850 dikali 10, yaitu 8.500 meter. Kenapa dikali 10? Karena dari dekameter ke meter turun 1 tingkat, sehingga dikali dengan 10. Oke, contoh yang berikutnya yaitu 4.500 cm ke dekameter, teman-teman. Nah, 4.000 cm di sini ke dekameter. Ternyata naik, teman-teman. Masih ingat tidak kalau naik itu artinya dikali atau dibagi? Ya, betul. Coba kita lihat ya. Dari sentimeter ke dekameter ini naik berapa tingkat? 1, 2, 3. Maka 4.500 dibagi dengan 1.000, yang hasilnya yaitu 4,5 dekameter. Kenapa 1.000? Karena dari sentimeter ke dekameter ini naik 3 tingkat, sehingga dibagi dengan 1.000. Oke teman-teman, untuk contoh berikutnya, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, yaitu ada 17 hektometer ditambah 34 dekameter, dirubah ke meter. Nah, caranya teman-teman harus merubahnya satu per satu. Yaitu di sini akan merubah 17 dulu nih, 17 hektometer ke meter. Dan 34 dekameter menjadi meter. Nah, di sini sudah ada tingkatan satuan panjangnya ya. Nah, yang pertama yaitu 17 hektometer dikali 100. Kenapa 100? Karena dari hektometer ke meter ini turun 2 tingkatan, yang artinya dikali dengan 100. Maka 17 dikali 100 yaitu 1.700 meter. Nah, yang kedua yaitu 34 dekameter ke meter. Dari dekameter ini dirubah ke meter. Ini turun berapa teman-teman? 1, yang artinya dikali dengan 10. Maka 34 dikali 10 hasilnya yaitu 340 meter. Sehingga kalau kita sudah rubah angkanya, langsung kita jumlahkan yaitu 1.700 meter ditambah 340 meter, hasilnya yaitu 2.040 meter. Nah, contoh yang berikutnya. Di sini ada 650 cm ditambah 3.000 mm, dirubah ke desimeter. Yang pertama yaitu 650 cm ini kita rubah ke desimeter ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Nah, kita lihat 650 cm ini ke dm atau ke desimeter, yang artinya naik 1 tingkat. Berarti kalau naik 1 tingkat itu yaitu 10, maka 650 cm dibagi dengan 10. Maka hasilnya 65 desimeter. Lalu di sini yang 3.000 mm. Nah, milimeter di sini ya dijadikan atau dirubah ke desimeter, yang artinya di sini naik 2 tingkat. Berarti kalau naik 2 tingkat yaitu dibagi dengan 100. Maka 3.000 dibagi 100 yaitu 30.000 desimeter. Nah, kalau kita sudah rubah semua, kita jumlahkan yaitu 65 desimeter ditambah 30 desimeter. Jawabannya yaitu 95 desimeter.
Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga menambah ilmu dan pemahaman teman-teman belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.